Halo, selamat pagi anak-anak. Kita belajar IPS kelas 7 bab 1 tentang interaksi antar ruang. Nah, anak-anak, untuk materi kita kali ini silakan kalian amati video ya, video yang akan Ibu berikan nanti. Silakan kalian catat apa isi video tersebut. Kemudian nanti Ibu bagikan lembar kerjanya seperti ini, lembar kerjanya. Lembar kerja peserta didik, boleh kalian simak. Oke, ini untuk lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi ya. Silakan nanti kalian isikan, kemudian kalian kirimkan lagi ke Ibu melalui WA group. Nah, ini untuk aktivitas satu saja yang kalian isikan ya. Hanya aktivitas satu. Ini untuk LKPD-nya. Kemudian untuk materi kita kali ini tentang interaksi antar ruang, kalian bisa perhatikan slide Ibu di sini. Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang itu terdiri dari satu ruang. Ruang itu bisa diartikan dengan satu tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Nah, contohnya seperti misalkan kalau dalam lingkup yang kecil, paling kecil itu ruang kelas. Ruang kelas, kemudian ruang kamarmu, kemudian ruang tamu, dan lain-lain itu termasuk ke ruang. Nah, pengertian ruang di sini bukan cuma ruangan yang ada di dalam ruangan, tapi juga di luar. Seperti misalkan halaman itu juga termasuk ruangan. Nah, dalam konsep geografi di sini yang dimaksud ruang itu adalah seluruh tempat yang ada di permukaan bumi, baik itu dataran rendah, dataran tinggi, kemudian ada juga pegunungan, lembah, kemudian ada lautan, kemudian ada juga atmosfer, itu juga termasuk ruang. Ya, Nana. Jadi pengertian ruang itu jangan cuma dimanai hanya satu ruangan kelas atau satu ruang kamar kalian. Ternyata satu wilayah atau satu tempat itu juga termasuk ruang. Kemudian interaksi antar ruang itu apa? Maksudnya di situ interaksi itu hubungan. Jadi antara wilayah satu dengan wilayah lain itu melakukan hubungan. Misalkan wilayah kita di sini PT Sweet Indo Lampung itu kan banyak para pedagang yang masuk ya untuk berdagang di Peron. Nah, para pedagang dari banyak wilayah itu masuk untuk berdagang di wilayah kita. Ada yang dari bandar, ada yang dari Tulang Bawang Barat, ada yang dari Metro. Nah, itu salah satu contoh interaksi antar ruang. Dalam bidang apa? Dalam bidang ekonomi. Kemudian setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki ciri khas tertentu, ya. Tidak satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Jadi setiap ruang itu membutuhkan ruang lain. Satu wilayah itu tidak bisa hidup sendiri. Satu wilayah itu pasti membutuhkan wilayah lain. Contohnya misalkan di daerah pegunungan itu biasanya banyak sekali para petani menghasilkan sayuran. Sedangkan di wilayah pantai banyak sekali para nelayan itu menghasilkan ikan. Nah, daerah yang di pegunungan itu bisa saling bertukar kebutuhan dengan daerah wilayah pantai. Jadi penduduk yang menghasilkan sayuran itu bisa bertukar dengan penduduk yang menghasilkan ikan. Nah, seperti itu dinamakan interaksi antar ruang. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mendorong adanya interaksi antar ruang atau syarat-syarat yang interaksi antar ruang itu ada 3, saling melengkapi, komplementari, saling melengkapi yang seperti Ibu jelaskan tadi. Jadi satu wilayah itu bisa saling melengkapi dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi ketika
satu wilayah membutuhkan beras, misalkan satu wilayah lagi menghasilkan beras, nah mereka saling bisa melengkapi atau komplementasi. Kemudian syarat yang kedua itu kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara itu berhubungan dengan jarak. Kalau misalkan di situ ada gambarnya ya, gambar yang sebelah kanan itu daerah Bandung dan Surabaya, kemudian ada lagi daerah Indramayu. Bandung dan Surabaya itu 400 km jaraknya, sedangkan Bandung dengan Indramayu itu 100 km. Nah, kesempatan yang paling memungkinkan untuk berhubungan antara wilayah Bandung dan Indramayu karena jaraknya lebih dekat. Nah, itu yang dinamakan dengan kesempatan antara. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini menyangkut dengan sarana transportasi. Dilihat jalannya di situ. Apakah jalannya bagus atau tidak. Orang akan memilih jalan yang lebih bagus daripada yang rusak untuk mentransfer barang atau mendistribusikan barang kebutuhan satu wilayah. Itu ya anak-anak. Kemudian di sini ada video, jangan lupa nanti videonya diisikan di dalam LKPD tadi. Videonya silahkan diamati untuk videonya. Ini LKPD-nya nanti yang akan diisi, kemudian ini videonya. Oke, sudah dilihat tadi videonya anak-anak. Baik, untuk LKPD aktivitas 1 saja yang dikerjakan ya mengenai video yang tadi Ibu tayangkan. Nah, video itu menjelaskan tentang adanya pembatasan wilayah di masa pandemi sekarang ini. Seperti di wilayah kita, selama adanya pandemi COVID-19, untuk wilayah area PT Sil dan sekitarnya itu dibatasi. Bahkan kalian pun tidak pernah keluar wilayah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di sini banyak sekali orang-orang yang awalnya aktivitasnya lebih banyak di daerah kita dibatasi oleh perusahaan karena untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Di situ kalian bisa mengisikan LKPD-nya ya sesuai dengan video tadi. Hanya ingat, hanya LKPD aktivitas 1 saja yang diisikan. Yang ini ya, ini LKPD-nya Ibu sharekan lagi, nanti Ibu sharekan lagi di WA group. Nah, yang aktivitas 1. Mengapa adanya pembatasan hubungan antar wilayah? Silakan kalian tulis jawabannya. Kemudian ada 2 pertanyaan ya di situ. Kemudian yang pertanyaan kedua itu dampaknya apa? Pembatasan hubungan antar wilayah tersebut. Oke, jelas ya anak-anak. Untuk tugasnya pertemuan 1 IPS kelas 7. Silakan untuk jawaban LKPD aktivitas 1 silakan dikumpulkan, Ibu kasih waktu sampai jam 12 hari ini. Di luar jam itu Ibu tutup dulu grupnya ya. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini untuk pelajaran kita hari ini pertemuan 1. Untuk pertemuan berikutnya nanti silakan kalian siapkan untuk aktivitas 2, LKPD aktivitas 2. Kemudian untuk bahan belajar kalian, handout dan bahan materi ajar nanti akan Ibu sharekan bersama LKPD di WA group. Oke, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan.
Good morning, student.